Halo, dengan saya Carlo. Hari ini saya ingin sekedar sharing tentang self-development series lagi, yaitu mengenai piramid principle. Jadi kalau kita dengar mengenai piramid principle, mungkin teman-teman ada yang baru pertama kali dengar ya, tapi kalau kita dengar tentang piramid, itu kita akan teringat dengan bangunan piramid yang ada di Mesir. Dan itu nggak salah teman-teman, karena the pyramid principle ini bentukannya atau secara framework atau secara konsep itu bentukannya sebenarnya seperti piramid sih. Jadi meruncing ke atas dan semakin ke bawah semakin melebar seperti itu ya. Jadi benarnya piramid principle ini apa sih? Dan apa sih gunanya kita belajar piramid principle? Jadi piramid principle itu adalah bentuknya seperti ini. Dan piramid principle ini digunakan untuk menstruktur informasi yang teman-teman punya di kepala teman-teman supaya bisa disampaikan dengan cara yang jelas dan terstruktur. Jadi informasi ini disajikan dengan grafik yang seperti saya tampilkan seperti ini, terstruktur dari atas ke bawah, meruncing ke atas dan ke bawah. Dan yang paling atas itu adalah key message. Key message itu adalah kalau teman-teman ingin menyampaikan suatu informasi, key message-nya itu apa? Dalam artian apa intisari dari teman-teman yang ingin sampaikan. Jadi setelah teman-teman ngobrol nih, setelah teman-teman ngomong gitu, intisarinya apa sih yang teman-teman ingin pendengarnya tangkap gitu. Itu adalah key message. Jadi dengan adanya pyramid principle ini, kita bisa menstruktur informasi yang kita ingin sampaikan dengan jelas dan didukung dengan argumen-argumen dan data-data yang ada. Jadi kenapa sih ini penting? Karena kalau kita ingin menyampaikan sesuatu ya, seringkali kita temukan banyak kejadian bahwa gimana sih ini atau tolong jelasin saya mengenai ini dong, atau berikan saya laporan mengenai ini dong. Dan ya teman-teman istilahnya ngomong panjang lebar, istilahnya kalau bahasa Jawanya ngalor ngidul lah ya. Terus pendengarnya akhirnya kayak bingung, ini nggak jelas maksudnya apa gitu kan. Atau mungkin teman-teman dengerin sebagai pendengar ya, dengerin penjelasan-penjelasan yang ngalor ngidul juga, nggak jelas arahnya kemana. Dan teman-teman merasa ini ngomong apa sih benernya, kayak nggak nangkep gitu kan. Jadi tujuannya piramid principle ini sekali lagi adalah untuk menstruktur informasi secara jelas dan membuat pendengarnya itu ngerti apa yang ingin teman-teman sampaikan gitu ya. Jadi piramid principle ini diperkenalkan oleh Barbara Minto, seorang konsultan juga, dan ini dipakai penting sekali terutama untuk teman-teman yang ingin berbisnis ataupun ingin bekerja di level manajemen dan direktur. Karena semakin ke atas jabatan-jabatan dari level direktur dan manajer, mereka akan semakin peka terhadap waktu dan mereka ingin semua informasi ini disampaikan dengan jelas dan terstruktur. Dan piramid principle ini akan menjadi sangat vital dan sangat penting buat teman-teman untuk paham konsepnya ya, dan kurang lebih bisa menerapkan sedikit gitu apabila teman-teman sudah naik ke arah manajemen atau direktur. Karena ya buat mereka paling penting adalah intisarinya apa sih gitu kan. Setelah intisarinya baru mereka akan turun ke argumen-argumen atau ke data-data seperti itu ya. Nah, jadi saya bilang ada naik turun dari ke arah key message dan argumen itu maksudnya apa sih gitu kan. Jadi di slide selanjutnya saya ingin ngobrol mengenai apa sih benarnya key message, argumen, dan data yang ada di sini ya. Jadi key message seperti yang tadi saya sampaikan adalah konklusi atau apa yang ingin teman-teman sampaikan dari intisari pembicaraan itu. Dan ini di sini saya ada konsep namanya WYRWDS, atau kalau dalam bahasa Inggris itu what you really want to say, atau kamu ini benernya pingin ngomong apa sih gitu kan. Itu nomor satu yang harus teman-teman punya dulu. Kadang kalau kita mau kasih laporan atau kita mau kasih jawab gitu kan, kita mesti mulai ngomong apa yang ingin kita omongkan ketimbang apa yang ingin mereka dengarkan atau apa yang ingin listener kita itu dengarkan. Jadi, kalau kita bisa tahu apa yang ingin mereka dengarkan, maka kita bisa memformulasi atau menentukan key message ini dengan baik. Jadi misalnya, ditanya gitu kan, kemarin filmnya bagus atau jelek gitu. Nah, di sini yang ingin mereka dengar itu adalah bagus atau jelek. Jadi key message-nya itu harus jelas, entah itu bagus atau jelek kan. Nah, kalau teman-teman bilang bagus, maka nanti turun ke bawah, supporting argument 1, 2, 3, ya nggak mesti 1, 2, 3 sih, tapi intinya turun ke level supporting argument yang mana itu adalah alasannya, atau why so kalau kita ya ngomongnya. Why so ini adalah kenapa sih kamu bisa bilang itu bagus, atau kenapa sih kamu bisa bilang seperti ini gitu kan.
alasan pertama itu ini, alasan kedua itu ini, alasan ketiga itu ini gitu. Nah, kadang alasan ini cukup, kadang juga nggak cukup teman-teman. Jadi kalau misalnya nggak cukup, kita biasanya perlu berikan data. Jadi data ini berupa fakta atau angka-angka yang jelas supaya teman-teman bisa memberikan basis atau memberikan support untuk ide teman-teman ini supaya bisa diterima dengan lebih baik dan lebih meyakinkan karena ada datanya gitu kan. Sebagai contoh kalau kita ngomong parkirnya kecil atau besar gitu kan. Kalau kita bilang aja parkirnya besar kok gitu kan. Nah, tapi kalau kita bisa bilang parkirnya ini bisa menampung 5.000 mobil gitu. Oh, ya berarti lebih paham gitu ya. Nah, untuk level-level manajemen atau direktur atau level-level bisnis yang entrepreneur yang lebih ke arah high level thinking gitu atau berpikir dengan level tinggi, itu mereka akan sangat menghargai angka dan fakta. Karena apa? Kalau kita cuma ngomong besar, kecil, itu kan subjektif ya. Parkiran besar buat saya itu bisa berisi 10 mobil, atau 5.000 mobil, atau 1 juta mobil, jadi ngerti ya? Jadi kayak beda gitu levelnya. Tapi kalau kita bisa berbicara dengan fakta, ataupun dengan angka, maka ini akan sangat membantu pendengar kita untuk bisa tahu, ini berarti benar-benar besar, atau ini berarti nggak sebesar yang saya bayangkan. Seperti itu ya. Dan jadi dari atas ke bawah, kalau kita lihat panah di bagian kanan ini, semakin ke atas atau semakin ke key message, itu semakin general ya. Jadi lebih ke arah konsep, kalau key message itu bisa ke arah ya atau tidak, saya rekomendasikan ini atau tidak, intinya apa sih gitu kan. Lebih ke general aja, nggak perlu yang terlalu detail, nggak perlu yang terlalu ke angka-angka segala macam. Tapi semakin kita turun, maka akan semakin detail. Dan sekali lagi, kalau kita menyajikan informasi, selalu mulai dari atas, yaitu dari key message. Pertama kita ngomong konklusinya apa. Jadi selalu ngomong conclusion di depan gitu ya. Karena seringkali kita kalau ditanya, ini gimana gitu kan, ngalor ngidul, ngomong alasan kanan kiri, terus konklusinya di belakang. Gitu. Oh, jadi maksudmu ini toh gitu. Seringkali seperti itu ya teman-teman. Tapi kalau kita bisa ngomong, konklusinya ini karena 1, 2, 3. Satu ini saya bilang karena datanya ada 1, 2, 3. Itu maka akan sangat lebih mudah dimengerti buat pendengar. Oke? Dan satu lagi yang ingin saya sampaikan untuk piramid prinsipal ini, teman-teman harus konsisten dari segi penyajian informasi. Karena apa? Key message ini harus ditunjang dengan argumen. Jadi jangan sampai argumennya ini nggak menunjang ya. Nanti saya akan berikan contoh yang lebih komprehensif. Tapi kalau semisal key message-nya di sini bagus, maka semua supporting argument dan data-datanya harus juga bagus. Jadi pendengar itu bisa paham, jadi maksudnya ini bagus dan data-datanya juga bagus. Oke, berarti bagus ya gitu ya. Pendengarnya bisa ngerti. Tapi kalau teman-teman seringkali bilang, secara konklusi bagus, tapi ininya jelek, tapi ininya juga bagus, tapi ini juga jelek gitu kan. Terus kecampur, data-datanya bagus, data-datanya jelek. Ini ada yang bagus, ada yang jelek, segala macam. Pendengarnya biasanya akan bingung pada akhirnya ya. Jadi kalau supporting argument kalian tidak mendukung, maka biasanya pendengarnya itu bingung. Jadi maksudmu ini adalah bagus atau enggak sih gitu kan. Mereka akan jadi bingung. Tapi kalau teman-teman bisa konsisten, kalau bagus ya ngomong bagus, kalau jelek ya ngomong jelek gitu kan, itu akan lebih mudah dimengerti dan lebih mudah dipahami. Untuk hal-hal yang lebih hal-hal yang untuk bisnis dan segala macam, misal nih pertanyaannya adalah apakah kita harus beli bisnis ini atau apakah bisnis ini layak untuk kita investasi gitu kan. Nah, kalau kita kecampur-campur plus minus, kita akan sulit untuk mengambil keputusan. Tapi kita kalau key message-nya jelas, mari kita invest dengan alasan 1, 2, 3, dengan data 1, 2, 3, maka ini akan lebih kuat untuk penyampaian informasi. Sekarang coba saya kasih contoh buat teman-teman yang mungkin masih agak sedikit gampang dan ingin mendaratkan konsep ini dengan lebih baik. Jadi saya akan coba kasih contoh seperti ini ya teman-teman. Jadi ada si A dan ada si B. Lalu ini saya kasih contoh yang sepele aja, yang sehari-hari gitu lah. Tapi memang mungkin kalau pakai piramid prinsipal di sehari-hari ini agak overkill sih. Tapi saya akan kasih contoh ini untuk mempermudah aja gimana caranya mengaplikasikan piramid prinsipal itu ke kehidupan sehari-hari. Jadi di sini ada si A dan si B gitu kan.
Jadi si A ini nanya ke si B, toko kopi atau coffee shop X ini gimana sih gitu kan. Lalu si B ini ya nggak terstruktur pikirannya awal-awal kan, ngomong-ngomong ya seinginnya yang apa diomongkan gitu. Contohnya nih ya, saya ambil dari yang bubble yang paling dekat. Pencahayaannya bagus, bisa buat Instagram gitu kan. Terus kita naik ke atas ya, terus baristanya ganteng gitu, cantik-cantik gitu kan. Terus mulai ngomong ke arah ngalur ngidul gitu kan. Kemarin saya makan Starbucks kerasa mahal banget gitu. Gitu kan, di sini lebih murah. Terus ada ai, tante-tante yang duduk di depan saya, rame banget gitu. Nah, terus ngomongnya ngalur ngidul, tapi sofanya enak, lebih baik dari sofa di rumah saya gitu kan. Terus benernya toko kopi ini bisa nge-refill sampai saya kemarin diare loh gitu. Jadi ngomongnya udah nggak karuan nih, udah nggak ke arah mana-mana gitu kan. Kopinya enak juga, tapi mesti nunggu lama. Nah, kalau si B ini udah ngomong kayak gini, si A ini akan bingung. Karena apa? Berarti kamu ini cocok nggak sih ke toko kopi ini? Benernya gitu ya. Nah, tapi kalau kita bisa kasih konklusi kita di awal, ini sebagai contoh kalau pakai pyramid structure akan menjadi ini ya. Kalau kita bisa kasih contoh, kalau kita bisa kasih konklusi di awal gitu kan, gimana sih toko kopi X gitu kan? Toko kopi X itu sangat bagus dan saya bisa merekomendasikan toko ini ke si A karena alasan 1, 2, 3. Itu akan jauh lebih mudah dimengerti ya daripada teman-teman ngomong apa yang ingin teman-teman omongkan dan ngalor ngidul. Nah, di sini kita akan memberikan supporting argument. Di sini saya ada 3 supporting argument sebagai contoh gitu. Dari omongan ngalor ngidul tadi saya coba intisarikan. Yang pertama, tempatnya cozy dan bagus buat foto. Jadi ada ngomong Instagram segala macam kan. Itu alasan pertama. Alasan kedua, kopinya high quality nih gitu kan. Alasan ketiga, harganya termasuk murah gitu. Jadi kalau misal ngomong seperti ini, dengan 3 alasan ini yang semuanya positif, makanya dia berani ngerekomendasiin si B. Nah, kalau kita misalnya bisa punya data lagi, jadi hal-hal yang sebenarnya ada di otak kita, tapi kita benernya nggak bisa ngomong gitu kan, atau kita nggak ngomongkan di depan gitu. Dan itu biasanya berupa fakta atau angka atau data segala macam. Ini biasanya tersembunyi di balik kepala kita. Tapi kalau kita terstruktur seperti ini, maka kita akan otomatis mencoba mencari alasan kenapa kita bisa ngomong argumen seperti ini ya. Contoh, lokasinya atau tempatnya ini cozy dan bagus buat foto. Kenapa sih kamu bisa ngomong gitu? Contohnya pencahayaannya terang gitu kan, atau banyak foto spot yang ya fotogenik lah intinya gitu kan. Itu data yang pertama atau fakta yang pertama. Terus fakta-fakta untuk mensupport argumen yang kedua, contohnya high quality coffee. Sebagai contoh, benernya kemarin tuh saya lihat coffee bean-nya itu single origin atau imported atau segala macam. Nah, dan lagi baristanya itu saya lihat di kasirnya ada yang tersertifikasi gitu kan. Pernah menang kompetisi misalnya. Pernah menang kompetisi kopi, ada piagamnya segala macam. Nah, ini berarti kopinya ini enak sekali dan high quality gitu. Nah, ini bisa jadi alasan yang kuat untuk menunjang argumen teman-teman. Dan yang terakhir, harganya termasuk murah gitu kan. Kalau teman-teman bisa memberikan fakta atau angka sebagai contoh, harganya ini benernya 30% lebih murah daripada Starbucks loh gitu kan. Nah, ini kerasa kan kalau harganya ini termasuk relatif lebih murah daripada coffee shop yang lain sebagai contoh. Dan lagi dengan 30% less price ini, teman-teman bisa refill sekali untuk free gitu kan. Jadi itu untuk masuk ke harga. Jadi kalau tadi ada omongan-omongan yang negatif-negatif, itu benernya dalam artian itu adalah istilahnya noise ya, atau hal-hal yang tidak relevan. Sebagai contoh, yang tadi ada omongan tante-tante ai duduk di sebelah saya rame gitu kan. Itu kan bukan subjektif ya, tapi nggak selalu terjadi ya. Dan itu nggak bisa dibuat alasan secara logika untuk rekomendasi dan menegak rekomendasi. Karena apa? Kan nggak mungkin ketemu ai itu, tante-tante itu setiap kali datang ke coffee shop. Dan ya, kecuali kalau ai tante-tante itu pemiliknya coffee shop dan mereka selalu ngobrol dengan ramai di sana, maka saya yakin nggak lama akan sepi gitu ya. Nah, jadi ini sebagai contoh aja teman-teman, daripada ngomong ngalor ngidul, kalau dengan adanya pyramid structure ini, diharapkan teman-teman bisa lebih terstruktur. Jadi selalu mulai dari atas, selalu mulai dari yang tadi, what you really want to say,
sebenarnya kamu ini pengen ngomong apa gitu. Itu harus jelas dulu. Setelah itu baru turun ke argumen-argumen. Dan kalau argumen ini bisa didukung dengan data, maka cara penyampaian informasi teman-teman ini akan menjadi lebih terstruktur, lebih jelas, dan lebih bisa diterima oleh pendengar. Gitu ya teman-teman. Oke, sekian dari saya mengenai Pyramid Principle. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian dan terima kasih sudah mendengarkan hari ini. Sampai jumpa.